Begitu. Salam Pak Al-Kadrun. Apa kabar Pak? Silakan Pak. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak. Nah ini jadi kontradiksi lagi kan? Ada Quran mengatakan bahwa dosanya orang Muslim itu ditanggung oleh orang Yahudi. Ini gimana lagi coba? Ngeri janji manisnya ya Pak. Ya artinya gini. Berarti sisa dosa tadi itu, mungkin sisa dosa yang mungkin kalau ada misalnya orang yang sudah berdoa tadi mengucapkan 100 kali masih ada sisa dosanya, mungkin itu makanya butuh orang Yahudi Pak. Gimana? Kan sang Nabi kan mengatakan dosa-dosa kaum beriman akan ditanggung oleh orang Yahudi. Apapun dosa mereka, mau membunuh kayak apa dosanya itu otomatis ditanggungkan kepada Yahudi. Itu kata Allah mereka loh. Kan pertanyaannya gini, ini logika berpikir saya, makanya saya jadi lepas dari kadrun. Gini, mereka mengaku bahwa Allahnya Islam itu sama dengan Allahnya Yahudi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka sama. Tetapi Allahnya Islam ini, Allahnya Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub ini juga mengatakan kalau kamu membunuh orang Yahudi maka seluruh dosamu ditanggungkan oleh pada Yahudi. Sebentar Pak. Ini sebentar. Allahnya orang Yahudi yang ngomong gitu, kan bingung gitu kan. Sebentar, biar saya tampilkan. Sementara di sisi yang biar saya tampilkan dulu silakan sama mereka. aja. Biar saya tampilkan sama mereka. Ini di dalam Sahih Muslim 4969 ya. Dikatakan di sini. Ini biar saya bacakan kepada teman-teman Muslim supaya mereka terbangun dan tidak perlu tidur ya, malam hari ya setelah mengetahui hal ini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bla bla bla. Dia berkata, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Dan itu banyak hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad dan 18839 dan ada lagi hadis yang lain. Nah, silakan Pak Al-Kadrun. Nah, sama kejadian kesaksian Nina Idol kan. Dia bilang kalau mamanya meninggal, ibunya meninggal, maka tidak akan bisa masuk surga karena tidak didoakan oleh Nina Idol. Kan gitu kan? Padahal hadisnya mengatakan dosanya orang Muslim sudah ditanggungkan kepada orang Yahudi. Ini kan aneh-aneh ayatnya ini kan. Yang benar yang mana? Kalau orang Islam itu mati bisa masuk surga kalau didoakan anaknya, atau masuk surga karena dosanya sudah dibebankan kepada orang Yahudi. Mana yang benar? Ya kan? Kisah Nina Idol kan juga bilang dia pengakuannya kembali menjadi mualaf karena takut ibunya kalau mati nggak ada yang didoakan sehingga ibunya akan masuk neraka. Yang bisa melepaskan ibunya dari neraka hanya anaknya, doa anaknya. Loh, bukannya sang Nabi sudah mengatakan bahwa, atau sang Allah mengatakan bahwa dosa-dosa orang mukmin itu sudah ditanggungkan kepada orang Yahudi. Mana yang benar ini? Sementara saya berapa kali diskusi dengan teman-teman bekas RT saya, dulu saya kan di RT sana. Mereka mengatakan bahwa kita ini orang berlogika. Maka pernah saya tanya, kita pakai logika. Muhammad belah bulan itu manfaatnya bagi manusia apa? Manfaatnya apa? Kemudian Isa menciptakan burung merpati dari tanah liat itu manfaatnya untuk manusia apa? Karena segala penciptaan itu selalu, atau mujizat itu pasti ada manfaatnya bagi manusia, bagi alam semesta. Itu pasti itu. Nah pertanyaannya, ketika bulan dibelah, manfaatnya untuk manusia apa? Untuk dunia ini apa manfaatnya? Mungkin bulan duren kali Pak, bukan bulan duren. Kan kita kan ngikutin ayat mereka Pak. Oh, bukan duren ya Pak ya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya mereka di ayatnya mengatakan bahwa sang Nabi punya mujizat
membelah bulan. Nah, pertanyaannya, sang nabi itu membelah bulan itu manfaatnya untuk nabi itu sendiri apa, untuk umat Islam atau apa, dan untuk dunia apa? Kemudian Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat, kun fayakun. Ya kan? Manfaatnya apa? Padahal burung merpati ini sejak di kejadian penciptaan itu sudah diciptakan. Ngapain pula si Isa menciptakan burung lagi dari tanah liat? Untuk apa coba? Harusnya Isa bukan menciptakan burung dari tanah liat, harusnya main kelayang kan? Logikanya kan seperti itu. Karena dia masih kecil. Main layangan kan? Kan mujizat-mujizat ini kan tidak nyambung semua jadinya. Untuk manusia nggak nyambung. Makanya saya murtad. Logika saya pakai. Ya kalau misalnya orang tua saya sudah meninggal, itu udah urusan dia dengan Tuhan. Bukan gara-gara nanti saya doakan terus-menerus akan masuk surga. Nggak bisa. Udah urusan Tuhan dengan orang tua saya. Loh, orang tuanya Muhammad aja nggak bisa diselamatin, Pak, lewat doa. Iya, logikanya kan seperti itu. Iya. Sekian puluh abad didoakan Muhammad supaya masuk surga. Sampai sekarang terrealisir nggak? Masuk surga nggak? Jangankan kan masuk surga, masuk gedung bioskop aja tidak bisa. Nggak punya tiket. Logika kita kan seperti itu kan. Kita tidak bisa mengintervensi alam roh. Orang yang sudah meninggal itu sudah masuk dalam alam roh. Dan itu kewenangan Tuhan. Bukan kewenangan Allah SWT. Karena Allah SWT itu jelas nggak jelas. Mohon maaf lah ya. Mohon maaf. Karena yang katanya Allah SWT, dia sendiri tidak pernah mengimplementasikan dirinya seperti apa. Ketika saya belajar kekristenan, ternyata Allah yang saya sembah sekarang ini, mampu merefleksikan dirinya itu seperti apa. Bukan Allah yang katanya. Kenapa Allah yang saya sembah sekarang itu bisa datang dalam wujud manusia? Supaya apa? Supaya manusia yang diciptakannya itu mengenal Allah, bukan Allah katanya lagi. Dia datang supaya manusia mengenal dia. Dia memperkenalkan dirinya, dia mampu memperkenalkan dirinya. Bukan selalu dinarasikan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap ayat dikatakan di narasi ayat terakhir selalu dikatakan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun segala macam. Tetapi Allah yang Maha Pengampun Penyayang ini tidak pernah merefleksikan dirinya kepada manusia. Seperti apa dia? Nah, mereka juga mengatakan dulu, kan saya bingung, bahwa Allah itu tidak bisa disekutukan dengan apapun. Lah kalau dua kalimat syahadat itu artinya apa? Pertanyaannya itu kan. Mereka selalu percaya bahwa Allah itu tidak bisa disamakan atau dipersekutukan dengan apapun. Nah, pertanyaannya, dua kalimat syahadat itu apa artinya? Menyembah Allah dan menyembah Nabi itu sama mempersekutukan kan? Menyamakan. Ya. Pak Al-Kadir, hukumnya syirik kan? Ya, syirik kan kalau mempersekutukan Allah dengan apapun kan. Tetapi kalimat syahadat kan jelas. Bahwa itu Allah dipersekutukan, dipersamakan, disetarakan dengan Muhammad. Muhammad disetarakan dengan Allah SWT. Kalau kamu tidak menyembah Muhammad, berarti tidak menyembah Allah SWT. Iya Pak. Taat kepada Rasul tak sama dengan taat kepada Allah Pak. Itu gimana Pak? Ya saya juga bingung, makanya saya murtad. Nah itulah. Masa taat kepada Rasul bisa sama dengan taat kepada Allah? Itu ada hadisnya Pak. Ya ada lah. Dua kalimat syahadat itu kan jelas. Makanya ketika kalau mengucapkan satu kalimat syahadat tidak boleh, harus dua kalimat syahadat. Yang pertama menyembah Allah, dan yang kedua menyembah Muhammad. Nah, kalau tidak menyembah Muhammad berarti tidak menyembah Allah. Dua kalimat syahadat dari siapa Pak? Dari Allah atau dari Muhammad Pak?
Enggak Nah, tahu saya tidak berani yang tadi berandai-andai kan nggak tetap. ada Pak, masalahnya Pak. Iya kan? Kenapa di Quran nggak ada? Pak, adanya di perkataan hadis. Ya itu Nah, tadi harusnya pertanyaan kan juga Pak. ini kan harus dijawab sama mereka kan. Katanya Allah Iya. tidak bisa dipersekutukan dengan apapun. Nah, pertanyaan saya yang tidak bisa dijawab ustadz-ustadz saya waktu itu, arti dua kalimat syahadat itu apa? Mereka juga kebingungan. Mereka kebingungan. Misalnya saya ngasih perumpamaan di dalam rumah tangga suami istri mendidik anak-anaknya. Itu baru boleh. Kamu harus percaya sama bapakmu dan ibumu. Itu boleh. Kamu tidak boleh hanya percaya sama bapakmu aja. Atau tidak menghormati, kamu hanya menghormati bapakmu aja tetapi tidak boleh menghormati ibumu. Tidak boleh. Harus menghormati bapak dan juga menghormati ibu. Itu yang baru benar. Tetapi kalau antara sang Nabi dengan Allah SWT disederajatkan, ya nggak bisa. Makanya saya juga bingung Allah SWT itu sebetulnya siapa? Siapa dia? Pak Al-Kadrun, maaf saya potong. Ini ada komentar dari Alia Rahmi. Dia ini seorang muslim kayaknya. Dia bilang begini, kalimat syahadat artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kami tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Please jangan fitnah, katanya begitu, Pak. Loh, bukan fitnah. Apa pandangan Pak Kadrun? Siapa yang fitnah? Sekarang kalau kita mengucapkan satu kalimat syahadat boleh nggak? Nggak boleh kan? Atau bisa nggak? Nggak usah boleh atau bisa nggak kita mau jadi muslim? Kembali misalnya saya kembali ke muslim. Tapi saya hanya ngucapin satu kalimat syahadat. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak bisa kan? Bisa nggak itu? Pertanyaan di situ, bisa nggak? Kalau bisa, saya balik. Walaupun saya nggak kenal dengan Allah SWT saya yang dulu, saya nggak kenal. Karena dia tidak pernah memperkenalkan dirinya. Dia tidak pernah menyatakan dirinya itu siapa. Itu yang saya ketahui katanya. Kan semuanya serba katanya. Ya, kita meminta Alia Rahmi untuk menjelaskan ini ke kita ya, yang teman muslim tadi yang baru komentar ini, silakan naik untuk menjelaskan ini ke Pak Al-Kadrun. Apakah Kalau boleh? belumnya penuh, saya di backstage aja Bung, nggak apa-apa Bung. Ya Baik. dia masuk. Oke. Ini perlu dikasih tahu ke kita, apakah boleh bersyahadat hanya kepada Allah SWT saja, tidak perlu Muhammad. Gitu. Kalau intinya dari apa yang disampaikan Pak Al-Kadrun itu, ya kalau Muhammad juga diwajibkan harus ikut di dalam syahadat itu, ya itu artinya kan peran serta Muhammad ini disetarakan dengan Tuhan. Ya, sekalipun kalian selalu berkelit mengatakan, oh tidak, kami tidak menyembah Muhammad, tetapi pada dasarnya nama Muhammad itu disandingkan dengan nama Allah, salah satunya di dalam syahadat ya. Silakan Pak Al-Kadrun, sorry tadi saya potong. Ya enggak, pertanyaan saya itu aja, simpel aja sih. Artinya pertanyaan mendasar dari seorang manusia yang punya logika ya. Punya logika. Kita selama ini diajarkan tentang bahwa Allah itu yang paling maha mulia, maha segalanya, dan tidak bisa disetarakan dengan apapun. Tidak bisa disetarakan. Artinya setara itu kan sejajar kan? Atau dipersekutukan dengan apapun. Itu kalimat yang kita terima sejak kecil kan? Nah, pertanyaannya, dua kalimat syahadat itu apa? Ini pertanyaan logis saja sih. Enggak sulit-sulit amat kok. Kalau memang Nabi tidak disembah, boleh nggak kita ngucapin satu kalimat syahadat? Boleh nggak? Bisa nggak? Ini bukan yang ya mungkin semua orang juga akan bertanya, karena di kami kita kan ketika Ustadz ngomong khotbah kan kita nggak boleh bertanya.
Nggak boleh. Apa kata Ustadz ya harus kita terima. Walaupun kita punya pertanyaan tetapi nggak boleh disampaikan. Secara terbuka nggak bisa. Nggak boleh. Nah, makanya dengan era internet ini kan terbuka semua. Kita mau nanya, siapa yang mau boleh? Ya siapa tahu ada ustadz yang bisa menjawab dengan benar, kan gitu. Menjawab dengan dalil ya. Jangan asal ngomong harus dengan dalil. Ada ayatnya. Ayat di mana? Di Quran, bukan di hadis. Hadis bukan ayat kitab suci loh. Ayat Al-Quran. Bisa nggak Al-Quran berdiri tanpa hadis? Nggak bisa kan? Sementara di kalimat di kitab suci ini kan semua serba bias. Kayak tadi saya ngikutin ada diskusi Islam Kristen. Jadi ada satu penanya mengatakan, Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian itu jelas, proses penciptaannya jelas. Sementara di Al-Quran tidak pernah diungkap itu. Hanya dikatakan, Adam punya anak, istrinya siapa? Nggak jelas. Ditanya proses Adam punya anak itu gimana? Hanya dikatakan Adam dan istri. Ya istrinya siapa? Apakah istri si Adam ini bukan bagian dari penciptaan Allah? Wah, mereka jawabnya, coba kita lihat di perjanjian baru ada enggak disebutkan Hawa? Enggak. Artinya karena tidak bisa menjawab, mereka larinya kembali ke Injil. Harusnya kan kita ketika bertanya tentang misalnya Adam, tentang penciptaan dari sisi Al-Quran, harusnya kan ya jawabannya dari Al-Quran dong. Jangan mencomot dari kitab suci orang lain. Kan seperti itu. Jika Kristen dikatakan bahwa Adam itu bukan nabi, tapi manusia pertama. Sementara di Quran dikatakan nabi. Oke, itu urusan Islam. Kita hormati juga, kan gitu. Dikatakan Isa itu bukan ini hanya nabi. Oke, kita hormati Isa itu. Tapi jangan disamakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Jangan dikait-kaitkan. Gitu loh. Kita hormati apa yang ada di dalam Al-Quran, kita hormati. Mau di situ ada Nabi Khidir kayak Nabi Kadir kayak terserah lah, nggak masalah. Kita hormati juga. Mau dikatakan Muhammad Nabi terakhir, oke, kita hormati, kita hargai. Kita tidak pernah mengusik itu. Yang cuma kembali ke pertanyaan saya tadi, apa manfaatnya bulan dibelah? Manfaatnya apa? Kan harusnya dijelaskan juga tidak. Karena sang Nabi mujizatnya ini, maksud dia membelah bulan supaya, kan gitu, agar manusia mendapatkan reruntuhan dari batu-batu bulan supaya bisa untuk bangun rumah misalnya, kan gitu. Daripada beli di batu kan, lebih bagus pecahan batu bulan itu dijadikan fondasi misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika Isa menciptakan burung dari kun fayakun, ya, menciptakan burung. Kan logikanya ketika Isa menciptakan burung, di dalam kitab penciptaan, kisah penciptaan berarti belum ada burung. Burung tidak masuk yang diciptakan menurut ajaran yang abad ke-6 loh ya. Logikanya seperti itu kan. Berarti menurut ajaran abad ke-6, pada masa penciptaan, asal-muasalnya dunia ini diciptakan, burung tidak diciptakan atau belum diciptakan. Atau babi juga belum diciptakan karena babi diciptakan ketika ada di kapal Nabi Nuh. Nuh ya. Babi diciptakan keluar dari kotoran gajah. Kucing juga demikian. Artinya dalam awal penciptaan kucing, babi, burung itu belum diciptakan. Logikanya seperti itu loh. Jadi ketika penciptaan itu Allah tuh menciptakan tidak lengkap.
nggak komplit, ciptaannya nggak komplit. Belum ada burung. Yang anehnya di kisah Bahtera Nuh, ketika Nuh ingin mengetahui apakah air sudah surut atau tidak, dia melepaskan burung. Tetapi faktanya burung itu diciptakan ketika Isa baru lahir. Antara Isa lahir dengan Nuh itu jaraknya ribuan tahun. Ini mana yang benar sebetulnya? Mana yang benar? Betul semua tuh, Manfaatnya Pak. apa? Betul semua itu, Pak. Ya manfaatnya apa? Kan tidak Manfaatnya dijelaskan. Manfaatnya ya begitulah, Pak. Atau supaya burung yang diciptakan itu bisa untuk dibakar, jadikan panggang. Kan harus dijelaskan kan manfaatnya apa. Contoh, ketika Musa membelah laut, manfaatnya jelas kan, supaya Bani Israel bisa lewat, bisa nyebrang dari kejaran tentara Mesir. Betul nggak? Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi segala mujizat yang diciptakan, yang dilakukan, itu punya manfaat. Dan itu manfaat itu jelas, dijelaskan juga. Saya hanya ngasih contoh aja ketika Musa membelah laut. Bukan asal membelah, kalau toh misalnya laut dibelah oleh Musa, orang Israel, Bani Israel yang tetap dibunuhin, dikejar oleh tentara Mesir dan dapat dibunuhin, sehingga tak satu pun hidup. Untuk apa laut dibelah? Ya kan untuk apa laut dibelah? Toh tidak ada manfaatnya, toh mati juga Bani Israel. Jadi begini, itu logikanya seperti begini, itu Pak. loh. Ya. Jadi begini, Pak, mereka itu tulis seperti itu di hadis atau di buku mereka itu biar kelihatan agak pintar, Pak. Itu aja tujuannya, Pak. Gini loh ya, oke, itu supaya agak pintar. Kadang ya saya sebetulnya ingin mengkritisi hadis. Hadis ini kan katanya, ini kan kata ini si Ubair ini, tetapi tidak pernah dijelaskan siapa yang ngomong ini. Misalnya hadis, kan selalu hadis menurut si Ubair berkata, si ini berkata, si ini berkata, tetapi si A berkata, si B berkata kepada si A, si C berkata si D. Tetapi tidak pernah dijelaskan siapa si A ini, perannya apa, kemudian si B ini siapa. Ini kan teori komunikasi kan harusnya jelas. Siapa si A ini, siapa si B yang ngomong ke si C. Si C ini siapa kok ngomong sama si D, sampai ke penulis hadis. Kalau saya bukan misalnya, itu, Pak. Tarmisinya. Kalau saya bukan itu yang saya tanya, Pak. Siapa yang nanya? Kenapa dia bercerita? Iya dong, kan? Ditanya, bercerita ya? Kan dibilang kan diceritakan katanya. Siapa yang nanya? Iya, nggak ada yang nanya kan? Lanjut, Pak. Enggak, Mbak tadi ada ngasih penjelasan ya, supaya saya bisa balik lagi. Belum, ini saya tunggu-tunggu dia naik. Dan pertanyaan saya tidak menista, enggak. Ini pertanyaan normal. Pertanyaan sangat normal dan ini manusiawi ya, pertanyaan saya tadi manusiawi sekali. Contoh gini, misalnya di kekristenan. Bisa nggak kita jadi Kristen tanpa dibaptis? Ya kan? Bisa nggak? Karena jelas dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan carilah, jadikanlah semua bangsa muridku. baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Itu jelas kan? Itu jelas. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Ya sama seperti tadi, bisa nggak saya hanya mengucapkan satu kalimat syahadat? Bisa nggak? Ya kalau bisa sih mungkin banyak yang mualaf. Kalau bisa loh ya. Jadi masuk Pak Al-Qadrun biar bisa dipotong aja setengah aja gitu Pak. Iyalah, kan nggak boleh Allah itu kan nggak boleh dipersekutukan atau eh, dipersamakan dengan apapun. Apapun ya, kalimatnya kan apapun. Mau benda kayak mau manusia kayak nggak bisa. Allah tidak bisa dipersekutukan dengan apapun. Kemarin saya ada diskusi dengan yang mengaku-ngaku namanya itu kemarin itu si Bams ya di channelnya Palidara. Jadi saya mempertanyakan ada dua hal sama dia. Pertama itu apakah nama Allah itu bisa dipotong? Misalnya boleh nggak disebutkan cumalah aja atau mesti harus Allah? Dia bilang boleh katanya nggak masalah. Terus ada dua hal yang kedua adalah di dalam surah Al-Fatihah ayat 1 itu kan Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman Ar-Rahim ya. Terus ketika saya buka, saya kasih tahu sama dia, saya bacakan sama dia tafsir Al-Qurtubi bahwa Ar-Rahim itu adalah sifatnya Muhammad. Terus saya bilang sama dia, kenapa sifatnya Muhammad disandingkan dengan sifatnya Allah SWT di dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Apakah pertama saya tanya apakah ini benaran ini sifat Muhammad? Dia bilang iya. Terus saya bilang apakah Muhammad boleh menyandang gelar sebagai maha ya, maha penyayang, karena itu sifatnya kan maha penyayang. Ini Muhammad menyandang gelar sebagai maha. Dia bilang iya katanya. Ya maka saya bilang sama dia berarti kamu menuhankan Muhammad dong. Nah ketika saya bilang itu lalu dia menolak. Padahal yang boleh menyandang gelar maha itu kan cuma Tuhan gitu. Nah seperti itu yang terjadi Pak. Makanya selalu saya bilang kalau kita tanya sama teman-teman muslim, mereka bilang ya tertulis begitu tapi bukan begitu gitu Pak. Gimana Pak? Tertulis begitu tetapi maksudnya enggak gitu, maksudnya gimana, jadinya bingung kan. Nah makanya itu Pak. Jadi misalnya gini, ada penjual donat itu udah tertulis kue donat, tapi ada orang bilang itu maksudnya bukan kue donat. Lah bang, yang dijual kue donat kok. Itulah hebatnya Islam Logika Pak. berpikirnya gitu kan, jual kue donat, tapi yang bilang oh itu bukan donat. Tuh, Ya, Onde. jadi apa? Tepung bulat maksudnya kan gitu. Apakah seperti itu? Tepung dibuat bulat, ada lubang di tengahnya. Ya namanya kan tetap donat kan? Oke, sambil Donat nggak namanya? sambil kita tunggu Pak. Ini kita dengarkan juga. Oke, yang lanjut yang lain. Karena kita sambil menunggu tadi yang teman muslim yang mencoba untuk membela Muhammad tadi, tapi nggak muncul-muncul. Tapi sambil menunggu lah ya, kita dengarkan dulu dari Pak tukang obat dulu deh.